Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani fitri karunia tertinggi dari ilahi. Tentu berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini di bumi pertiwi. Pemirsa, mohon maaf karena mestinya kami hadir di tanggal 5 Oktober dengan kisah heroik sekaligus spiritual dari seorang yang bernama Abdul Khairi. Saya memanggilnya Pak D. Dul. Demikian juga panggilan populer ketika beliau di hari-hari panjangnya ada di tengah keluarga serta di lingkungan masyarakat Wonokromo, Surabaya. Abdul Khairi lahir dan tumbuh besar di lingkungan pedesaan Jawa meskipun terah dari Bangkalan, Madura. Tepatnya lahir di daerah Pegunungan Kendeng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang Selatan. Beliau hidup semasa kecilnya ketika penjajah Belanda nyaris usai, kemudian digantikan dengan penjajahan Jepang. Sederhananya, singkatnya, bahwa Abdul Khairi adalah pejuang yang berupaya bersama teman-teman seangkatannya melawan penjajah. Namun ujian dari Allah sempat menerpa sehingga ditangkap oleh bala tentara Jepang dan diasingkan ke Pulau Kalimantan. Tidak tahu waktu itu Kalimantan sebelah mana. Yang penting tahu bahwa itu ada di Borneo, sebutan kala itu. Kejadian-kejadian tragis mewarnai kehidupan seorang Abdul Khairi. Di tengah-tengah paksaan tentara Jepang, kemudian keseharian hidup wajar sebagai seorang mukmin, maka seorang Abdul Khairi selain menempa kepiawaian di bidang militer di bawah kekuasaan tentara Jepang penjajah, juga terus mengasah spiritualitas diri, batin dalamnya. Dan seorang Abdul Khairi tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin. Sementara keluarga yang ada di Malang Selatan dalam beberapa tahun ditinggalkan oleh Abdul Khairi dan tidak ada beritanya,
maka Abdul Khairi dianggap sudah meninggal dunia. Karena itu kurang lebih berkisar 3 tahunan Abdul Khairi diselamati, diadakan selamatan, tahlilan ala keluarga Nahdliyin. Kemudian selang beberapa tahun setelah selamatan, Abdul Khairi kembali ke Malang Selatan, Desa Sidomulyo. Namun sebelum itu ada hal menarik ketika hidup di Borneo di bawah pemerintahan atau penjajahan Jepang. Apa yang menarik? Tentara Jepang sangat gemar memakan sesama manusia. Jadi di samping memerkosa wanita, tentara Jepang juga gemar memakan sesama manusia, termasuk temannya sendiri, sesama penjajah Jepang. Jadi diusahakan temannya yang terlihat mulai gemuk, makanan terus diberikan pada temannya yang sudah mulai gemuk itu. Nanti pada satu saat ketika sudah benar-benar gemuk, disembelih oleh sesama tentara Jepang. Dan kata Pak Didel, yang jadi rebutan itu selain hatinya adalah pahanya. Katanya itulah yang terenak. Dan almarhum Abdul Khairi tidak pernah mencicipi sedikit pun. Masih dilindungi oleh Allah. Di samping juga tidak jarang temannya dirangsang agar kencing, kemudian air kencingnya sesama tentara Jepang atau tentara Jepang yang meminum air kencing dari orang-orang yang ditahan oleh tentara Jepang tersebut. Dan lagi-lagi, daging manusia, air kencing manusia, termasuk babi hutan, Abdul Khairi dilindungi oleh Allah dan tidak pernah makan yang diharamkan. Jadi meskipun dalam fikih, dalam kondisi darurat boleh memakan yang haram, namun karena berkat ketekunannya, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Sholat malam, tahajud dan witir meskipun di tengah pemerintah atau penjajah Jepang tetap ditegakkan. Zikir tetap ditegakkan, berselawat tetap ditegakkan. Dan berusaha puasa Senin Kemis sampai dengan memasuki kemerdekaan tetap ditegakkan secara istiqomah. Di hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelumnya, Tentara Keamanan Rakyat sebelumnya, kemudian ada Hizbullah, ada Fisabilillah dan seterusnya. Di ulang tahun ke-76 5 Oktober 2021 kami sengaja hadirkan tokoh yang tidak pernah dicatat di dalam sejarah ini. Abdul Khairi pernah mendapatkan jabat tangan sembari ucapan Assalamualaikum dari insan terpuji, termulia, terpercaya, penghulu seluruh nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau Abdul Khairi mengetahui bahwa itu Rasulullah karena pada saat datang sambil memberikan tangannya Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambil menyebut namanya, aku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Abdul Khairi yang mendapatkan pertemuan istimewa, mendapatkan salam sekaligus berjabat tangan dengan tangan insan termulia, penghulu seluruh nabi itu, yang syafaatnya sejak Nur Muhammad sampai dengan nanti hari kiamat. Abdul Khairi tidak sempat melihat wajah beliau yang mulia, yang teduh, yang berhias senyum, dan juga tidak sempat melihat tubuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun satu hal sekali lagi sangat istimewa karena jabat tangan beliau, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel sederhana yang bisa kita petik. Seorang Pak Dedul Abdul Khairi yang juga di masa menjelang akhir hayatnya sebagai pegawai PT Kereta Api Indonesia yang ada di Wonokromo. Kemudian beliau adalah juga ketua takmir sekaligus sesepuh pendakwah yang dengan bahasa kesehariannya menyampaikan risalah Islam. Jadi jika kita simpulkan, pertama, Abdul Khairi adalah seorang pejuang 45, seorang veteran, istiqomah ibadah, sholat fardu dan sholat sunnah, serta puasa fardu dan puasa sunnah, istiqomah zikrullah dan selawat sembari doa, hingga akhir hayatnya insya Allah sekarang ada di alam baka sebagai ahli jannah. Semoga utamanya anak cucu yang ditinggalkannya, masyarakat Wonokromo yang sempat mengunjungi monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi, dan prajurit-prajurit Saptar Marga yang tercinta, pengayom, pendekar, kesatria Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa meneladani sikap, sifat, perilaku Abdul Khairi meskipun tidak tertulis di dalam sejarah anak manusia Indonesia yang pernah berjuang. Terima kasih. Like, subscribe, comment, and notification yang diberikan insya Allah menambah gegap gempita kami untuk menyuarakan keindahan yang berupaya untuk mewujudkan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga mendapatkan jabat tangan seperti Pak Didul Abdul Khairi mendapatkan salam dan jabat tangan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.